Kami tim Indonesiaku tiba di Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Perjalanan kami awali dengan menyeberangi Sungai Bolango. Arus sungai memang tak terlalu deras, namun ternyata sungai ini kedalaman airnya termasuk cukup dalam. Hampir-hampir air sungai merendam setengah motor. Namun tampaknya warga sudah sangat mengenal medan menuju lokasi. Terbukti dari penampilan motor mereka yang dimodifikasi hingga cukup mudah bagi kami sampai di seberang. Setelah 1 jam kami berkendara, akhirnya kami sampai di batas akhir yang bisa dilintasi motor. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami kembali mengemasi barang-barang. Beruntung, anggota rombongan kami cukup banyak. Barang bawaan yang tidak sedikit pun bisa diangkut. Dari sini, kami lanjut berjalan kaki. Semakin jauh kami melangkah, semakin sempit ruas jalannya. Tak berapa lama, kami bertemu kembali dengan aliran sungai. Pegunungan di Desa Longalo ini memang kaya dengan air. Alirannya mengelilingi dataran tinggi ini dari atas hingga bawah. Berkah air di pegunungan terkadang juga menyusahkan warga. Pasalnya, tidak ada jembatan yang menghubungkan akses warga. Sekilas memang terlihat mudah untuk melintasi sungai ini, namun bebatuan di dasar yang licin membuat kaki kami sulit melangkah. Rasanya kami sudah berjalan sangat jauh, namun ternyata hingga sampai titik ini, perjalanan kami masih jauh dari lokasi tujuan. Padahal lokasi kami sekarang ini sudah masuk kabupaten yang berbeda. Ya, jalan menuju Dusun Baibunta memang harus melintasi daerah tetangga. Kami sudah melintasi Pegunungan Tihengo yang membelah 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Memasuki sungai kelima, kami tidak bisa memaksakan diri untuk berjalan. 3 jam kami melangkah, bukan waktu yang sebentar. Kami pun harus istirahat. Perjalanan hari ini mengajarkan jika ingin ke Dusun Baibunta, perbekalan haruslah banyak. Jalan yang jauh membuat badan terasa sangat lelah. Dengan bekal makanan ringan seadanya, kami mengisi energi. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Di kiri kanan sudah terlihat ladang warga, namun bukan berarti tujuan sudah dekat. Tidak jauh, kami justru memasuki hutan yang cukup lebat. Dari sini, medan jalan terus menanjak. Entah sudah berapa kali kami berhenti untuk mengambil nafas. Rasanya belum ada tanda-tanda kami sudah sampai. Ya pemirsa, ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Semakin jauh hutan yang kami lewati semakin lebat. Dari keterangan warga, ternyata ini sudah memasuki area hutan lindung wilayah 15 Gorontalo. Ya, sejak diresmikan pada tahun 2012, harapan warga untuk mendapatkan jalan yang layak sirna. Apa mau dikata, hutan ini merupakan salah satu jantung yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Warga dusun pedalaman harus mengalah agar hutan tak diganggu. Pembukaan jalan memang beresiko merubah wajah hutan yang ada.
Setelah hampir 6 jam berjalan, kami akhirnya sampai. Dan inilah Dusun Baibunta, dusun paling ujung dari desa Longalo. Tak seperti yang saya bayangkan, ternyata dusun ini sangat sepi. Dahulu ada lebih dari 100 kepala keluarga yang bermukim. Namun, karena letak dusun yang sangat terpencil, membuat penjualan hasil tani terhambat. Sehingga banyak keluarga yang pindah ke desa dekat dengan perkotaan. Mama tinggal sini sendiri? Iya, sendiri sih. Tidak ada tetangga? Tidak ada. Di mana rumah yang lain, Oma? Tidak ada. Tidak ada? Di situ. Berapa jauh paling dekat? Di mana? Rumah paling dekat di sini di mana? Di sana jauh sekali. Jauh sekali? Iya. Berarti Oma di sini tinggal sendiri saja? Ternyata rumah di Dusun Baibunta ini tidak berkumpul seperti di dusun pada umumnya. Di sini rumahnya dibangun berdekatan dengan ladang tapi tidak ada tetangga sama sekali. Nah, kali ini saya mau menelusuri seberapa jauh dari sini menuju ke rumah yang lain. Oma, saya cek sana dulu ya. Inilah kehidupan warga dusun Baibunta. Hidup masing-masing, jarak rumah warga sangat jauh, sehingga seakan-akan tidak mempunyai tetangga. Rumah Oma Nou tadi merupakan titik awal penelusuran saya. Untuk menuju ke rumah lain harus melewati hutan. Beruntung hutan yang saya lintasi tidak terlalu lebat. Nah, pemirsa, di sini ada rumah. Sekarang saya mau lihat apa ada orang yang tinggal di sini. Permisi, Opa. Apa memang tinggal sini dari dulu? Sendiri saja kah? Ya pemirsa, memang benar-benar jauh jarak dari satu rumah ke rumah lain. Tadi dari rumah pertama saya berjalan sekitar 15 menitan. Dan memang rumah warga di dusun ini dibangun di dekat tempat mereka bertani. Di mana lagi ada rumah, Opa? Ada di bawah sana? Lebih jauh dari sini? Setelah berbincang sebentar dengan Pak Ima, saya pun melanjutkan pencarian warga lain. Dari sini ke rumah lainnya membutuhkan waktu setengah jam. Cukup melelahkan, hanya untuk berkunjung ke tetangga saja. Perjalanan jauh yang saya tempuh tidak cukup untuk menemukan warga yang sedang berkumpul. Di sini pun hanya ada Ibu Saumi. Selain menjadi petani aren, mayoritas warga dusun Baibunta adalah menanam jagung. Letak tanah yang tinggi lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut membuat jagung dapat tumbuh dengan baik di sini. Ditambah suhu yang panas di kawasan Gorontalo membuat provinsi ini menjadi salah satu penghasil jagung dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dan salah satu penyumbang hasilnya adalah dusun kecil ini. Seminggu sekali warga turun ke desa untuk menjual hasil bumi. Hari ini bertepatan dengan jadwal mereka ke pasar. Kami pun bersiap. Tidak semua warga rutin turun ke desa setiap minggu, karena tidak semuanya selalu mendapatkan hasil tani. Mau bareng juga, Oma? Ya, uniknya dari desa Baibunta ini, warga selalu membawa hasil buminya untuk dijual secara bersama-sama. Dan karena rumah mereka berjauhan, mereka selalu berkumpul di tengah-tengah seperti ini. Iya, semua bayi ini sayur. Itu mau ini kamar di kuda. Itu gula. Sudah siap semua? Iya, siap, siap. Karena perjalanan yang ditempuh cukup jauh, demi keamanan kami berangkat bersama. Bawaan kami hari ini cukup banyak, dan ternyata hasil bumi warga dusun Baibunta beragam.
bawa apa aja, Papa? Bawa apa saja? Bagaimana, Mas? Sayur. Sayur. Ya. Oh. Terus apa lagi? Saya tidak ini, Mbak. Sayur. Ini apa? Gula. Gula aren? Iya, gula aren. Oh, gula aren, Ini sayur. sayur begini. Untuk apa ini? Mama kan ini, Mbak. Sayur untuk jual di pasar, kah? Ya. Oh. Jual di pasar. Terus ini Papa bawa apa? Ayam. Mau dijual juga? Oh. Setelah persiapan cukup, kami berangkat. Berbagai cara dilakukan warga untuk membawa hasil bumi yang tidak sedikit. Jalan tidak memadai, kendaraan pun tak ada. Sebagian warga memanfaatkan tenaga kuda untuk memikul beban bawaan. Bahkan terkadang pemilik kuda menyediakan jasa angkut. Bagi warga yang menitipkan barang, dikenakan biaya 2.000 per kilogram. Jalan yang kami tempuh hari ini berbeda dengan jalur menuju desa kemarin. Warga akan menjual barang-barangnya ke Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo. Jarak ke desa ini lebih dekat dibandingkan harus ke Kabupaten Bone Bolango sendiri. Kontur jalan hari ini tidak semudah kemarin. Hujan yang turun membuat tanah cukup berlumpur. Menuju ke Desa Tonala, kami hanya perlu menyeberangi satu sungai. Namun kali ini aliran air cukup deras. Beruntung kami bisa sampai ke seberang dengan lancar. Miris memang. Untuk mendapatkan uang saja, warga harus berjalan jauh. Warga cukup sadar tinggal di hutan lindung dan mereka sudah tahu resikonya. Warga pun sebenarnya pernah mengajukan pembangunan jalan kepada pemerintah. Namun hutan lindung menjadi alasan yang tak bisa mereka bantah. Harapan pengadaan jalan pun hilang. Akhirnya, setelah 4 jam berjalan, kami pun sampai. Ternyata warga menjual hasil buminya di warung kelontong, karena inilah yang paling dekat dari rumah mereka. Di sini, hasil utama mereka, gula aren, dihargai Rp9.000 per kilogram. Warga biasanya membawa paling banyak 30 kilo. Namun uang yang mereka dapatkan biasanya tidak semua dibawa pulang, melainkan dibelanjakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Segala kendala hidup di pedalaman mereka hadapi setiap hari.